Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restino Alfianti. Saya dari kelas H1 Manajemen dengan NPM 1122180. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai Marifatul Insan. Marifatul Insan menurut bahasa adalah yang berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Marifatul Insan berarti mengenali diri sendiri. Sedangkan menurut istilah adalah suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluknya. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Asal penciptaan manusia dilihat dari asal penciptanya. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur bumi langit karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah. Lihat, sedangkan ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensi dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Itu adalah hati manusia. Di sini ada 3 unsur manusia berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada kolbi atau hati. Lalu yang kedua ada akal, dan yang ketiga jasad. Lalu ada amanah ibadah untuk melaksanakan perintahnya dan mematuhi larangannya. Manusia dibagi menjadi 3 golongan, yakni kaum munafik, kaum musyrik, dan kaum mukmin. Lalu yang kedua di sini ada nafsul insan. Secara bahasa, kata nafsul berarti nafsul berasal dari bahasa Arab nafsul, anfus atau nufusan. Dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang dan kehendak atau keinginan hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsul adalah lathifaf, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan dorongan-dorongan untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Di sini ada 3 tingkatan nafsu manusia, yakni nafsu mutmainnah, dan yang kedua nafsu lawamah, dan yang ketiga nafs atau jiwa. Lalu di sini ada yang ketiga ada toqatul insan. Potensi manusia menurut pandangan Islam. Potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi manusia terdiri dari potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Lalu yang terakhir di sini ada hakikatul insan. Hakikat manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hakikat memiliki arti antara lain intisari atau dasar, contoh kata dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Kenyataan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya, contoh kata pada hakikatnya mereka orang baik. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk lainnya, di antaranya dengan ditiupnya ruh, dan yang kedua memiliki keistimewaan, dan yang ketiga ditundukkannya alam padanya. Lalu manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab
Di pembahasan mudah ta'rifatul insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ibadah dan khalifah. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan. Apa yang telah ia perbuat Allah, maka hendaklah manusia dapat memiliki apa yang ia lakukan. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 36, balasan pertanggungjawaban surga dan neraka. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.